Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hukum, kembali lagi di YouTube channel FH Una TV. Sebelum itu, kalian boleh klik like, comment, share, and subscribe. Saya Mirza Safik yang akan menemani kalian pada hari ini dalam beberapa menit ke depan. Nah, pada hari ini kami akan membawakan tema akademik atau organisasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami bersama narasumber-narasumber yang hebat, cantik, dan aktif. Nah, langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita yang pertama kepada Kak Ripka. Silakan. Baik, terima kasih Kak Mirza yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum, halo sahabat hukum dimanapun kalian berada. Perkenalkan saya Ripka Anissa Heni Nasution, mahasiswi Fakultas Hukum semester 4 John Ross. Nah, selanjutnya kita berkenalan dengan narasumber kita yang kedua. Kami persilakan Kak Jihan. Baik, terima kasih Kak Mirza. Hai, perkenalkan saya Jihan Artika. Saya juga dari semester 4 John Ross. Nah, mungkin narasumber kita dan sahabat-sahabat hukum ini bertanya-tanya nih, alasan saya kenapa mengundang kedua narasumber ini. Nah, alasan saya yaitu karena saya melihat bahwasanya kedua orang ini merupakan mahasiswi yang cantik dan aktif dalam organisasi maupun akademik. Nah, jadi saya penasaran nih, apa yang membuat mereka aktif dalam organisasi maupun akademik. Nah, saya juga ingin mendengarkan langsung nih apa alasan mereka. Baik, langsung saja. Nah, apakah pada awal masuk kuliah kakak-kakak ini sudah tertarik dengan organisasi di fakultas ini? Kepada Kakak Ripka, kami persilakan. Nah, jadi kita sedikit bincang-bincang ya pada hari ini gitu. Jadi kalau saya pribadi awal masuk kuliah itu saya nggak tertarik, lebih tepatnya sih belum nemu nih kegiatan ataupun kegiatan pengembangan mahasiswa yang sesuai dengan basic saya gitu kan. Jadi awal masuk saya kuliah ini kan ikut PKKMB, kemudian ikut pembekalan-pembekalan lainnya. Saya tuh belum ada tertarik dan minat untuk masuk di UKM lah kita katakan kan kalau di Fakultas Hukum ini yang memang sesuai dengan basic saya gitu. Jadi saya ya udah kuliah ya kupu-kupu, bener-bener kupu-kupu gitu. Nah, itu tepatnya di semester 1. Jadi saya kayak kalau kita bilang nih kan saya sempat gapir nih selama setahun ya gitu kan. Jadi sedikit cerita ya Kak Mirza ya. Jadi kan selama setahun ini kan kegiatannya kerja gitu kan. Kita nggak nemu kegiatan pendidikan gitu formal. Jadi saya kayak istilahnya kayak anak yang baru belajar jalan tuh terus dia kemaruk gitu, terus jalan aja gitu. Kita nggak lihat kanan kiri gitu. Kita nggak lihat ada kegiatan-kegiatan sebenarnya yang bisa lebih ngembangin karakter kita, diri kita, bisa lebih mengeksplor diri kita di Fakultas Hukum ini. Jadi saya memang benar-benar mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, terus ngerjain tugas ya. Spek-spek anak ngamis lah gitu kalau di mahasiswa. Jadi memang benar-benar belum ada kegiatan pada waktu itu. Tepatnya di semester 1. Nah, itu tuh alasan dari Kak Ripka. Nah, sekarang kita dengarkan alasan dari Kak Jihan. Nah, oke, baik, terima kasih. Kalau ditanyakan mengenai dari awal masuk kuliah udah tertarik atau belum gitu tadi kan Kak Mirza. Kalau ditanya ketertarikan, saya tertarik. Cuman di awal itu niatnya tuh kayak nggak pengen yang aktif-aktif, karena mungkin dibilang udah bosen lah gitu dari zaman sekolah, udah organisasi terus main-mainnya gitu kan. Tapi waktu kita masuk kuliah sama yang kayak dibilang Kak Rifka tadi, kita kan ada PKKMB nih. Di PKKMB itu juga di hari keberapa gitu ada diperkenalkan mengenai UKM yang ada di fakultas kita. Di situ dari presentasinya kakak-kakak senior, kakak-kakak pengurus UKM pada saat itu, saya ada tertarik sama satu organisasi dan itu sekarang organisasinya nggak saya tempati sih memang. Terus waktu LPKD baru saya ada ketertarikan sama organisasi yang sekarang saya embanin gitu. Tuh. Nah, ternyata
alasan kalian berdua nih sama nih, dari awal masuk belum ada, cuman namun karena berjalannya waktu tiba-tiba muncul nih rasa ingin berorganisasi Iya, gitu. betul. Ternyata alasan kalian berdua sama saya hampir sama gitu. Kalau kami boleh dengar apa tuh alasan dari kakak sendiri? Nah, kalau dari saya pribadi, saya tuh awal masuk hanya ingin kuliah, serius, udah itu doang, nggak ada mau ikut organisasi apapun gitu. Ternyata semakin berjalannya waktu dan berkembangnya waktu, kita kan juga dituntut bahwasanya kita harus memiliki relasi gitu. Jadi selain kita kuliah, kita juga butuh organisasi untuk menambah relasi. Nah, selain itu juga kan dari pihak fakultas juga mengharuskan kita berorganisasi karena kita punya mata kuliah pengembangan karakter. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, organisasi apa sih yang pertama kali kalian ikuti di fakultas ini? Boleh jawaban dari Kak Jihan? Kalau kegiatan atau organisasi atau yang biasa kita sebut di sini sebagai UKM, unit kegiatan mahasiswa, terkhusus di Fakultas Hukum, saya mengikuti UKM Pramuka Fakultas Hukum Universitas Asahan. Kalau dari luar, dari universitas ya, tetap internal kampus gitu. Saya diamanahkan sebagai Menteri Sosial Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Asahan. Terus kalau dari UKM-nya di universitas saya juga ada UKM Seni dan Budaya Universitas Asahan. Gitu. Nah, tadi ada yang menarik nih, bahwasanya Kak Jihan pertama kali masuk kuliah dia tertarik sama satu organisasi, namun nggak jadi dimasukin gitu kan, dan akhirnya masuknya ke Pramuka. Nah, kalau boleh tahu nih, organisasi apa sih yang kemarin kakak pinginin? Nah, kalau dari waktu PKKMB itu, dari seluruh presentasi pengurus-pengurus UKM itu, saya tertarik sama kegiatan-kegiatan yang ada di dalam Mapala, mahasiswa pecinta alam. Karena dari kegiatan-kegiatan itu kan juga kurang lebih sama dengan Pramuka. Saya waktu SMA itu ada pengalaman Pramuka. Jadi waktu di kuliah sebenarnya lebih penasaran ke Mapala karena kegiatan-kegiatan alamnya. Cuman saya ada bincang-bincang sedikit sama dibilang pembina atau pelatih saya gitu mengenai kegiatan itu, tapi saya lebih disuruh atau diminta untuk melanjutkan ke Pramuka aja. Oh, gitu ya alasannya ya. Iya, betul. Lanjut, kita dengarkan alasan dari Kak Ripka. Nah, jadi kalau dari saya pribadi, bukan organisasi ya sebenarnya. Kegiatan yang pertama kali saya ikuti ini perdana, jadi kayak jatuh cinta pada pandangan pertama kali nih gitu di Fakultas Hukum, itu adalah Studi English Club. Nah, jadi kebetulan pada waktu itu Studi English Club ini belum resmi menjadi UKM. Jadi masih di bawah naungan salah satu dosen kita ya kan, yang memang pernah sekolah di Belanda gitu kan. Jadi kan saya lihatnya itu pertama dari pembinanya. Jadi, wah, ibu ini nih dari Belanda gitu kan, S3 di Belanda. Jadi pasti bahasanya bagus gitu kan. Kemudian saya lihat karakter kegiatan ini itu dia sifatnya have fun tapi serius gitu. Tidak ya, karena memang kan ini kegiatan dari kami, oleh kami dan untuk kami gitu. Memang benar-benar belum resmi jadi UKM fakultas. Nah, jadi di situ saya kurang lebih belajar selama 1 semester dengan senior-senior yang udah alumni sekarang. Kami belajar bahasa Inggris gitu, pengucapan yang sederhana, terus cerita, puisi dan sebagainya kayak gitu. Jadi pertama kali yang saya masukin itu adalah SEC, Studi English Club. Gitu. Studi English Club. Jadi organisasi yang diemban Kak Jihan adalah Pramuka untuk di fakultas, dan untuk di universitasnya BEM dan Gita Suara Una ya? Iya, UKM Seni dan Budaya. Dan untuk Karipkanya Studi English Club. Iya. Nah, selain organisasi internal nih yang di dalam, ada nggak kegiatan atau organisasi yang kalian ikuti di eksternal, di luar kampus? Boleh dari Karipka? Jadi Kak Mirza nih ya, tadi sebenarnya kurang satu. Oh iya? Iya, kurang satu. Sekarang
saya jadi 2 pengurus studi English Club dan kemudian diamanahkan menjadi bendahara BEM. Jadi 2 jabatan dalam satu periode ini gitu kan, yang saya emban gitu. Kebetulan. Jadi kalau untuk kegiatan di luar kampus itu kemarin kebetulan saya didaftarkan oleh universitas menjadi mahasiswi perwakilan dari UNA untuk mengikuti sekolah jurnalistik angkatan pertama Kabupaten Asahan. Jadi di bawah naungan Dinas Kominfo dan PWI Asahan. Jadi dari situlah saya mengenal jurnalistik. Kemudian kebetulan juga nih, memang Fakultas Hukum ini hebat sebenarnya, banyak programnya. Fakultas Hukum membuka juga UKM jurnalistik pers mahasiswa gitu kan. Itu saya sangat bangga sih, karena apa? Dari banyaknya fakultas di UNA ini cuman Fakultas Hukum lah yang punya pers mahasiswa ini gitu. Namanya Resonansi. Kebetulan karena memang saya sudah sedikit ada pengalaman di sekolah jurnalistik, saya diamanahkan untuk membantu adik-adik pers mahasiswa ini juga. Jadi 3 lah kurang lebih gitu. Iya, internalnya 3 lah ya. Iya, Nah, itu jawaban dari Kak Ripka. Kita dengarkan jawaban dari Kak Jihan. Oke, baik. Tadi pertanyaannya Kak Mirza yang dari luar. Iya. Iya kan, dari luar sebenarnya. Kalau dari yang dari internal kan tadi udah saya jawab. Sudah. Kalau dari luar sampai sejauh ini saya tidak ada mengikuti organisasi eksternal. Gitu. Berarti terfokus ke internal universitas dan fakultas lah ya Kak? Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu nih, Kak Jihan tadi kan mengemban amanah di BEM Universitas, dan apakah di Pramuka Kakak juga menjadi salah satu pengurusnya? Oke. Iya, kebetulan di tahun 2022-2023 ini saya sebagai sekretaris penegak di bidang penegaknya. Karena Pramuka kan ada 2, penegak dan pandega. Saya di penegaknya, saya sebagai sekretaris. Nah, ternyata kedua narasumber kita ini merupakan pengurus dalam organisasi yang mereka emban. Nah, sama-sama kita ketahui bahwasanya di balik itu bahwasanya kalian berdua ini kan, kakak-kakak ini kan juga merupakan seorang mahasiswi. Yang sama-sama kita ketahui bahwasanya mahasiswa atau mahasiswi suatu universitas ini tugasnya sangat banyak, sangat menumpuk ya. Nah, ditambah lagi kalian juga seorang pengurus di dalam suatu organisasi. Bagaimana kalian bisa membagi waktu antara akademik dan organisasi? Boleh Kak, jawaban dari Kak Ripka? Nah, jadi yang pertama nih, Kak Mirza yang harus tahu ini sebenarnya kan pengurus, kebetulan saya pengurus inti itu hanya di BEM ya kan. Nah, jadi memang kalau di SEC ini saya kepala bidang gitu, kepala divisi gitu. Jadi memang kalau untuk membagi waktu sebenarnya ini masih menjadi PR sih buat saya. Tapi saya punya trik and triknya gitu. Gimana bisa membagi waktu antara kegiatan organisasi dengan kuliah gitu. Yang pertama saya harus punya prioritas. Kan ini ada 2 pilihan nih. Saya punya kegiatan mahasiswa, pengembangan diri, kemudian saya harus mengikuti akademik kuliah gitu. Saya harus prioritaskan. Dari awal saya masuk kuliah, saya memprioritaskan tuh akademik. Jadi seketika ada benturan antara UKM dengan kuliah, saya tetap harus memfokuskan kuliah saya gitu. Jadi saya tidak boleh hanya aktif di kegiatan mahasiswa atau organisasi, tapi saya harus bisa berhasil di akademik. Jadi orientasinya berhasil akademik dan juga berhasil organisasi gitu. Seperti itu kalau saya sih. Punya prioritas. Kemudian kita buat schedule, kita kan punya agenda nih. Kira-kira di tanggal sekian ini ada acara apa ya, berbenturan nggak dengan kegiatan dengan kuliah, tugas-tugas kuliah. Jadi kalau tugas kuliah memang mahasiswa nih ya kan, kebiasaan buruk sebenarnya. Saya juga seperti itu. Kadang kalau bener-bener udah ini saya sistem kebut semalam gitu. Jadi kayak bikin 1000 candi dalam satu malam itu, kayak gitu dia. Jadi ya karena saking padatnya gitu, karena kan juga saya ada kegiatan dari luar lagi gitu, beberapa pekerjaan harus diselesaikan seperti itu. Intinya kalau dibandingkan antara akademik dan organisasi, lebih milih akademik lah ya kan? Sebenarnya lebih memprioritaskan gitu. Memprioritaskan akademik, tidak boleh ketinggalan. Ternyata kakaknya juga tim kebut semalam ya? Benar sekali. Tim deadline. Itu kebiasaan mahasiswa sih. Iya. Seluruh kampus. Iya. Gimana nih jawaban dari Kak Jihan?
Kebetulan kan saya ikut organisasi yang dari internal kampus. Nah, kalau untuk dari kegiatan-kegiatan yang ada di khususnya Fakultas Hukum itu tidak pernah berbenturan dengan jam kuliah atau jadwal-jadwal kuliah. Bahkan itu latihan rutin, tapi terkecuali perkemahan. Cuman perkemahan itu biasanya kan dilakukan di hari libur. Kita nggak kuliah itu di hari Sabtu dan Minggu gitu. Jadi kalau untuk saya sendiri misalkan mengatasi berbenturan, misal nih ada berbenturan jadwal atau misalkan saya ada kegiatan di BMK atau dari UKMK, itu saya lihat dulu tuh keadaannya. Apakah organisasi itu udah kayak benar-benar butuh tenaga atau kayak mana. Misalkan kita lagi persiapan kegiatan kan biasa dari pagi sampai sore. Kalau saya kuliah pagi ya saya datangnya sore. Yang penting tetap dua-duanya tetap diisi gitu. Kalau dari kepengurusan kan sekretaris itu pasti ada yang diurus. Cuman tidak harus diurus di pagi. Jadi pagi saya tetap kuliah. Untuk sejauh ini sih yang namanya berbenturan sama jadwal kuliah itu jarang ya. Tapi yang paling sering itu bukan dari organisasi sih, dari MC. Karena kebetulan saya juga sebagai MC di beberapa kegiatan yang ada di fakultas, dan itu juga diamanahkan sama pihak fakultasnya gitu. Kalau ada kegiatan yang acara penting ya saya harus di MC, tapi tidak lupa dengan mengejar mata kuliah atau pembelajaran yang saya lewat gitu. Ya, gitu. Tapi saya salut loh sama narasumber kita ini, karena mungkin posisi saya sekarang ini juga sebagai wakil sekretaris di UKM, di organisasi. Saya juga ngerasain apa yang kalian rasain. Tapi salutnya saya, kalian bisa menjalani kedua itu dengan beriringan gitu. Kakak bagus bisa, kan? Insya Allah bisa. Nah, kan sering kita dengar nih, seorang mahasiswa dia aktif dalam organisasi, namun dalam akademik dia gimana kita bilang, rendah gitu, kurang gitu kan, atau malah sebaliknya. Apa sih pendapat kakak mengenai itu, dan apakah pernah kakak-kakak ini berada atau mengalami di posisi itu? Boleh dari kajian dulu? Oke, untuk sejauh ini saya juga masih semester 4, belum pernah mengalami merasa rendah nilai itu karena organisasi. Mungkin ya nilai itu rendah ya karena saya sendiri, bukan karena organisasi. Kalau untuk tanggapan saya mengenai hal itu yang sering terjadi di dunia perkuliahan, ya mungkin karena mahasiswa atau mahasiswi itu lebih memfokuskan ke organisasi, melupakan akademik. Kita boleh fokus sama organisasi, tapi bukan berarti melupakan akademik. Mungkin dia yang nilainya rendah itu karena jarang masuk kuliah dan karena organisasi. Kalau dari saya sih itu saja. Nah, intinya dalam berorganisasi dan akademik ini kita harus bisa-bisa lah manage waktu gitu ya kan? Betul. Nah, gimana jawaban dari Kak Rifka nih? Jadi kalau saya pribadi memang benar yang dikatakan Kak Jihan. Jadi kan memang kebetulan kita ini satu stambuk gitu kan. Belum ada belum ada momen dimana kita benar-benar terbentur dalam situasi seperti itu. Jadi memang masih bisa meminimalisir yang hal yang tidak diinginkan. Jadi memang kalau fenomena mahasiswa yang sebenarnya ini ya, mereka lebih menyampingkan akademik mereka gitu, orientasi mereka untuk organisasi. Sebenarnya itu bagus gitu. Tapi jangan salah, tujuan mereka kuliah itu kan gimana? Apakah hanya untuk organisasi gitu kan? Memang seperti yang kita ketahui nih Kak Mirza kan, organisasi ini kan memang wadah kita belajar selain di kelas, yang sekitar 20% hanya diperoleh dari dosen ataupun diskusi gitu. Jadi kalau fenomena seperti itu, kalau menurut saya berarti itu bukan di salah organisasinya, salah di mahasiswanya gitu. Kadang yang lebih parahnya nih, mahasiswa membuat organisasi itu menjadi pelampiasan mereka, kenapa akademiknya bisa rendah gini. Karena kan saya organisasi ini gitu kan ya. Terus berarti salahnya mereka tidak bisa membagi waktu, tidak bisa memanajemen waktu, tidak bisa memprioritaskan mana yang menjadi orientasi tujuan mereka kuliah gitu.
Iya, benar. Jadi untuk kalian semua sahabat hukum, kalau kita sebagai mahasiswa harus bijak memanage waktu, apakah itu dalam akademik maupun organisasi. Kalau bisa nih ya, organisasi dan akademik itu saling beriringan, berjalan bersebelahan gitu. Nah, ada nggak nih pengalaman kakak-kakaknya yang paling diingat sampai sekarang selama berorganisasi? Boleh untuk Kak Ripka? Ini pengalaman gimana nih? Pengalaman seneng atau ya sedih? seneng boleh, sedih boleh. Kalau pengalaman pertama nih dari organisasi SEC itu banyak senengnya sih ya Fania. Tapi ya gimana ya? Karena kan dulu memang kami benar-benar di bawah naungan sama salah satu dosen, jadi memang benar-benar have fun. Kalau sekarang udah agak beda momennya, nuansanya. Karena yang megang tuh mahasiswa, karena kan sudah jadi di UKM resmi Fakultas Hukum gitu. Terus kalau untuk susahnya banyak ini di BEM ya. Sebenarnya iya, kebetulan kan ini termasuk tugas berat ya, amanah gitu, menjadi bendahara BEM. Yang dimana BEM ini kita ketahui inti dari segala UKM yang ada di fakultas kita ini. Jadi memang beratnya di BEM. Banyak intervensi, pasti tuh ada ya. Namanya kita di BEM itu beda pemikiran, berasal dari kelas-kelas yang berbeda, kemudian dari latar belakang yang berbeda juga. Ada yang mahasiswanya rajin, ada yang mahasiswanya males gitu kan, bahasa kasarnya. Jadi banyak pengalaman nggak enak itu di BEM sebenarnya, jujur. Walaupun kalau orang bilang sebenarnya BEM itu bergengsi, apalagi bendahara BEM gitu kan, pasti orientasinya keuangan gitu. Padahal nggak selamanya seperti itu gitu. Karena semakin besar organisasi yang kita pegang, semakin besar jabatan, intervensi, tekanan, kemudian banyaklah yang bisa membuat kita ini kena mental gitu, bahasanya kena mental. Gitu. Lebih tepatnya ke orang-orangnya sih, karena memang kita harus bisa menyesuaikan kan, gitu sih. Gitu pengalaman sukanya. Gitu. Tapi sukanya ada juga gitu. Kita bisa belajar hal baru dari mereka, dari anak-anak di BEM gitu kan. Seperti itu. Kurang lebih Kak Mirza. Walaupun dapat pengalaman sedih nih, tapi kan tetap ada sisi positif dan negatifnya gitu ya kan Kak? Banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Nah, jawaban dari Kak Jian gimana nih? Kalau dari saya sendiri karena pramuka ya, palingan pengalamannya juga ya seputar perkemahan, seputar pergi-pergi kah gitu kan, jalan-jalan. Kalau yang paling berkesan di saya sih lebih ke kegiatan yang diadakan fakultas, yang latihan pengembangan kepemimpinan dasar atau yang kita kenal LPKD gitu kan. Kita waktu maba atau mahasiswa baru, kita sebagai peserta LPKD. Di tahun kedua atau di tahun lalu, tepatnya di bulan 10 kemarin, saya sebagai panitia, dan ya itu untuk pertama kalinya sih sebenarnya jadi panitia acara yang cukup besar, dan di situ saya sebagai sekretaris lumayan pusing. Pusing ya Kak? Lumayan pusing. Tapi terlepas dari kepusingan atau kebingungan itu kan pasti tetap ada senior yang membimbing, tetap ada pembina yang mengikuti perkembangan kegiatan itu. Itu aja sih. Nah, untuk sampai di titik ini kan sudah pasti ada motivasi atau ada tujuan yang ingin kalian capai nih. Nah, apa sih motivasi kalian tetap semangat sampai di titik ini, dan tujuan apa yang ingin kalian gapai gitu? Boleh Kak Jihan? Kalau dari motivasi saya sendiri sih sebenarnya termotivasi aja gitu dari yang dibilang orang-orang atau yang biasa kita sering dengar juga, kayak ilmu yang kita dapat itu dari kelas sedikit, lebih banyak dari luar kalau mau mencari. Nah, mungkin dari organisasi-organisasi yang kita emban itu, dari situ kita bisa sih mendapatkan beberapa ilmu-ilmu tambahan yang kita nggak dapat dari kelas. Kalau dari tujuannya sendiri sih lebih ke relasi ya, karena kita juga orang hukum kan butuh relasi. Iya. Benar.
apa ya, jarak terdekat kita untuk dapat relasi itu mungkin saat ini hanya organisasi yang ada di kampus. Kita, terkhusus saya belum berani untuk ke luar organisasi yang lebih besar, atau saya belum cukup berani untuk lebih explore keluar, belum berani. Makanya untuk saat ini masih di internal aja. Mungkin itu sih tujuannya, salah satunya relasi gitu. Kira-kira ada nggak sih keinginan Kak Jihan untuk ikut organisasi eksternal? Sampai saat ini belum ada keinginan karena belum berani. Belum berani alasannya ya. Belum berani mengungkapkan saya. Belum berani. Untuk jawaban dari Kak Ripka? Jadi yang pertama tadi motivasi sama tujuannya. Tujuan? Motivasinya itu kalau saya pribadi bener yang kayak dikatakan Kak Aja tadi sama. Saya pengen nambah relasi, kemudian saya tahu kemampuan saya ini terbatas. Sebenarnya saya tahu saya punya kemampuan, tapi saya nggak tahu wadah atau tempat kayak mana saya bisa mengaplikasikan kemampuan saya gitu. Contoh nih, kalau saya punya basic misalkan kan, basic menulis bidang jurnalistik gitu kan, tapi saya nggak punya wadah, gimana ya cara mengeluarkan, bagaimana cara menyampaikan karya-karya saya itu kalau kita nggak punya wadah. Yang pertama itu saya mencari rumah kedua selain kampus ini yang bisa saya explore untuk kemampuan saya gitu. Kemudian yang kedua, motivasinya saya pengen momen-momen perkuliahan ini ya mungkin kurang lebih 4 tahun kita bisa dapat gelar SH gitu kan. Iya, amin. Gak hanya diisi dengan kuliah, baca buku, ngerjain tugas gitu. Saya pengen punya momen baru yang mungkin nanti ketika saya tamat saya bisa kenang gitu. Contoh kayak reuni gitu kan. Contoh kecilnya gitu, reuni dari mana nih? Dari BEM, kemudian dari organisasi SEC, jadi jurnalistik gitu. Kemudian tujuannya itu tadi, saya pengen belajar lebih banyak. Selain saya belajar, mungkin apa yang saya miliki saya bisa transfer ke teman-teman lain, saling bertukar pikiran seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, tadi kan kita menanyakan motivasi apa sih yang membuat kakak semangat sampai pada titik sekarang dan tujuan apa yang tercapai. Nah, sekarang saya mau kakak-kakak narasumber ini yang cantik-cantik memberikan motivasi dan pesan kepada mahasiswa lain gitu, yang ibarat kata kan banyak nih saat ini mahasiswa yang masih kupu-kupu gitu kan. Yakinkan kepada mereka bahwasanya organisasi itu penting gitu. Boleh dari Kak Ripka? Nah, jadi buat teman-teman, rekan-rekan mahasiswi hukum yang saat ini belum punya organisasi atau belum punya wadah atau tempat untuk bisa menyalurkan bakat dan kemampuan kalian, yang pertama yang harus kalian ketahui adalah kalian sebenarnya punya potensi apa gitu. Punya potensi apa yang harus kalian gali, yang bisa kalian explore gitu, yang bisa kalian tunjukkan ke orang banyak kalau ternyata ini loh kelebihanku, ini basicku gitu. Yang pertama kita harus tahu apa bakat kita, apa basic kita. Yang kedua, kita harus berani mencoba. Nah gitu, berani mencoba. Saya dulu juga gitu. Saya nggak tahu apa di dalam BEM itu seperti apa, dalam SEC seperti apa, dalam jurnalistik itu seperti apa. Bahkan nih ya kan Kak, cerita lucu sedikit. Jadi waktu pertama kali mendengar kata jurnalistik, pikiran saya membuat jurnal. Membuat jurnal yang pasti ikoniknya itu banyak referensi buku-buku gitu kan, tebel gitu, bikin kita pusing. Ternyata enggak, ternyata lebih ke pers, berita. Gitu. Nah, itu banyak pengalaman juga gitu, kita belajar ilmu baru. Ketahuilah teman-teman bahwa apa yang kalian jalani saat ini selagi itu positif, itu tidak akan pernah merugikan, akan menambah relasi, bahkan bisa membuat kalian bisa dapat pekerjaan gitu. Contohnya kalau kayak seperti saya itu, contohnya saya jadi staf jurnalis gitu, kita bergabung dengan satu media. Nah itu wadah dari jurnalistik gitu, yang awalnya saya nggak tahu, ini bukan basic saya, bukan bakat saya. Jadi intinya yang pertama harus berani mencoba, yakinkan pada diri kalian kalau kalian tuh bisa, kalian tuh pasti bisa menjalaninya. Yang kemudian kita bisa harus menyesuaikan diri dengan lingkungan juga gitu. Kalau kita pinter, saya sudah akui sih Kak Mirza, kalau kita pinter, kita cerdas, tapi kita nggak bisa bersosial, kita tidak punya relasi, kita tidak akan dipakai. Iya, nah, benar. Banyak orang pinter terjadi apa-apa seperti itu, karena kita butuh orang lain yang bisa menopang kita untuk kita bisa mendapatkan jalan itu gitu, seperti itu.
Itu sih motivasinya dan Nah. pesannya gitu. Intinya percaya diri, yakinkan diri kalian, berani mencoba dan keluar dari zona nyaman. Nah, Seperti itu. tadi kita dengarkan motivasi dan pesan dari Kak Ripka, sekarang kita dengarkan motivasi dan pesan dari Kak Jihan. Nah, kalau dari saya singkat aja nih. Dari Kak Rifka tadi kan udah dijelasin panjang lebar nih. Nah, saya sedikit menambah aja. Kalau untuk rekan-rekan atau teman-teman di sana yang belum ada organisasi, mungkin berpikir bahwa organisasi ini mengganggu atau malah menyusahkan atau membagi fokus terhadap akademik, sebenarnya itu enggak sama sekali. Selama kita bisa menyeimbangkannya, selama kita bisa membuat organisasi dan akademik ini berjalan beriringan, ya kita pasti bisa gitu. Intinya tadi sama yang kayak dibilang Kak Rifka, yakin, percaya diri. Dan organisasi ini kan wadah kita sih, wadah terkecil, dibilang wadah terkecil kita untuk mengembangkan diri, untuk mempelajari karakter-karakter setiap orang gitu loh. Karena kan kita juga butuh motivasi yang berbentuk manusia gitu. Iya. Kita bisa menemukan itu di organisasi. Mungkin kayak saya di kelas kurang nggak deket sama satu kelas semua gitu, nggak, tapi di organisasi kita bisa deket, mungkin karena satu hobi kah atau satu tujuan, jadi kita bisa lebih bertukar pikir di dalam organisasi itu sendiri begitu. Nah, jadi untuk teman-teman mahasiswa yang sekarang masih kuliah aja, coba berorganisasi, dibarengi agar dia sejalan gitu. Nah, sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak narasumber yang udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya yang selama ini belum terjawab dan akhirnya terjawab. Dan Sama. Terima kasih kembali ya Kak Mirza. ya, sama-sama. Nah, dengan diberikannya motivasi dan pesan-pesan dari kakak-kakak narasumber kita ini, maka berakhirlah podcast kita pada hari ini. Untuk sahabat hukum sekalian, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan juga nantikan podcast-podcast kami selanjutnya. Saya Mirza Safik, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.